Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wa ilaihi turja'ul umuru kulluh. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibis syafa'ah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'dah. Sahabat-sahabat semua yang dimuliakan Allah, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang tidak ada henti-hentinya, telah melimpahkan rahmatnya, nikmatnya, taufiknya kepada kita semua, sehingga kita mampu melaksanakan beberapa kegiatan ibadah, terutama ibadah siang. Pada saat menikah, saya bicara tentang syafaat atau pertolongan di hari kiamat. Kita semua menginginkan atau mengharapkan syafaat atau pertolongan di hari kiamat, karena kita merasa bahwa hamba Allah yang sangat lemah, banyak kekurangan. Bicara tentang syafaat di hari kiamat, ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, al-ula fil istirahah min haulil mauqif wa ta'jili faslil qada. Yang pertama adalah syafaat atau pertolongan ketika manusia dan jin berkumpul di mahsyar, di ora-ora mahsyar, untuk mencepatkan proses masa tunggu. Karena di ora-ora mahsyar, di mahsyar itu lama sekali. Diceritakan ada yang mengatakan sampai 1000 tahun, ada yang mengatakan lebih. Bahkan waktu yang sangat panjang itu keadaannya sangat mencekam, sangat menakutkan, sehingga para jin dan manusia yang ada di mahsyar ini cepat-cepat ingin keluar dari mahsyar, sehingga diriwayatkan saking banget tidak kuatnya di mahsyar, masa transit di situ lama sekali, keadaan mencekam, itu yang ada sampai punya ingin cita-cita, keinginan, mbok iyo enggal-enggal metu sangka mahsyar walaupun nanti pindah ke neraka jahanam. Itu sampai begitunya. Ini di mahsyar. Ini yang tidak kena haulil mahsyar, pekiwe mahsyar itu para nabi, kemudian aulia, syuhada, sholihin. Selain itu rata-rata mengalami kesusahan, kepayahan, kesedihan yang luar biasa, sehingga di situ tidak kuat, ingin dikeluarkan dari mahsyar walaupun nanti ditempatkan di neraka jahanam. Itu yang pertama. Yang bisa menolong itu untuk mempercepat masa tunggu di mahsyar itu hanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena diriwayatkan dalam satu riwayat di situ para manusia saling bertabrakan untuk mencari pertolongan. Akhirnya berpikir bertemu Nabi Adam, dimintai untuk menolong dzurriyyahnya agar dicepatkan masa tunggu di mahsyar. Tapi jawab Nabi Adam, lastulaha, aku tidak bisa, karena punya urusan sendiri datang Allah. Terus kemudian minta pertolongan pada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim jawabnya sama. Kemudian datang lagi ke Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah awalul mursalin. Nah, tapi jawabnya Nabi Nuh, lastulaha, aku tidak bisa karena punya urusan sendiri kepada Allah. Akhirnya bertemu kepada Nabi Musa, jawabnya sama. Nabi Isa juga pun jawabnya sama. Kemudian akhirnya bertemu Nabi Muhammad SAW untuk mempercepat masa tunggu di mahsyar.
Akhirnya Nabi Muhammad munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian didhawuhi Allah, salma tu'to, apa yang kau inginkan, yang kau minta aku beri. Akhirnya Nabi Muhammad menolong orang-orang yang di Mahsyar tersebut, dipercepat masa tunggunya sehingga semua jin manusia yang ada di situ bisa terbebaskan dengan pertolongan Nabi Muhammad tersebut. Nah, mulai saat itulah, pada saat itulah orang-orang yang ada di Mahsyar, jin juga sama memuji pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan yang memuji itu umatnya Nabi Muhammad saja, tapi umat-umat terdahulu, jin manusia sama memuji, baik orang Islam atau orang kafir, itu semua memuji Nabi Muhammad SAW karena dia dibebaskan. Ini namanya Maqam Mahmud. Nah, Maqam Mahmud ini yang punya hanya Nabi Muhammad SAW yang telah dijanjikan Allah dalam surat Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi kadang-kadang ada sebagian dari kita yang salah kaprah ketika mukadimah, kita memperbanyak sholawat, kita membaca sholawat, semoga di hari kiamat kita mendapatkan syafaat lebih-lebih syafaatul udhma gitu. Itu mestinya salah kaprah. Syafaatul udhma itu diminta atau tidak otomatis. Nah, bahkan orang kafir pun nggak minta, yaitu dibebaskan, ikut terbebas semua pertolongan Nabi Muhammad. Di Syafaatul Ummah itu pembebasan, mempercepat masa tunggu di mahsyar. Yang punya syafaat adalah Nabi Muhammad SAW. Itu yang dinamakan Syafaatul Ummah. Di Syafaatul Ummah itu pertolongan yang sangat agung, pertolongan agung. Yang ditolong bukan orang yang beriman saja, umatnya Nabi Muhammad saja, tapi semua manusia mulai Nabi Adam sampai hari kiamat tertolong semua. Yang kedua, fi qaumin istajabu an-naro usaffi'ullahu fihim man akrahu min ibadihi an-nabiyina was-siddiqina wal ulama'i wasyuhada'i was-sholihin fayadkhulunal jannata bi rahmatillah. Kemudian pembagian syafaat yang kedua adalah syafaat atau pertolongan bagi orang-orang yang divonis neraka. Orang-orang yang sudah divonis Allah Subhanahu wa taala masuk neraka, tapi digagalkan gara-gara ditolong. Wa yusaffa'ullahu fi man akrama. Kemudian siapa yang menolong? Nah, ini orang-orang yang dimuliakan Allah dari hamba-hambanya, termasuk para nabi, siddiqin, ulama, syuhada, dan sholihin. Ini diberi izin Allah untuk menolong orang-orang yang telah tervonis neraka. Ini bukan Nabi Muhammad saja yang bisa. Ini selain Nabi Muhammad juga bisa. Di para nabi, para siddiqin, para ulama, syuhada, dan sholihin. Ini diizini Allah untuk menolong mereka. Kemudian yang ketiga, fi ikhraji qaumin minal muwahhidina minan nar. Wasaffi'ullahu fihim man yasha min ibadihi hatta la fin nar man fi qalbi mithqala dzarrah minal iman. Syafaat yang ketiga yaitu syafaat untuk mengeluarkan sebagian orang yang telah masuk neraka. Nah, ini ditolong, dikeluarkan. Jadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang masih ada iman walaupun sedikit, ini nanti ketika masuk neraka ini bisa ditolong, dikeluarkan dari neraka. Siapa yang diizini menolong? Wasyaffi'ullahu fihim man yasa min ibadih, yaitu orang-orang hamba-hamba Allah yang dikehendakinya. Ini siapa saja bisa menolong. Bukan hanya Nabi Muhammad saja, tapi selain Nabi Muhammad juga bisa, orang yang dikehendaki Allah. Kemudian yang keempat, syafaat fi ziyadati darajat li aqwamin qasurat a'maluhum anil haqi bi ahlihim wa yulhiqullahu bihim dzurriyyatihim wa ghairahum. Kemudian syafaat yang keempat yaitu
untuk menambah derajat, menambah pangkat bagi kaum yang amalnya sedikit. Ini bisa ditingkatkan, ditolong dengan derajat untuk ingin bertemu dengan keluarganya. Ini fayulhiqullahu bihim dzurriyyatahum wa ghairuhum. Ini Allah memberikan pertolongan, bisa Allah langsung atau orang yang diwakili Nabi Muhammad atau para nabi atau siddiqin atau ulama, syuhada, sholihin, bisa. Jadi, akhirnya orang tersebut ingin bertemu dengan keluarganya, ditemukan. Atau ingin ketemu siapa, bisa diketemukan. Ini pertolongan macam-macam syafaat di hari kiamat. Semoga kita semua sahabat-sahabat Ansor, termasuk golongan hamba Allah yang dicintai Allah, cinta pada Rasulullah, pada syuhada, para sholihin, para ulama, sehingga nanti kita bisa kebeleberan karomahnya, mendapat syafaatnya di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Cukup sekian, banyak kekurangan, kekhilafan, mohon maaf. Semoga Allah memberikan ampun, dan kami cukupkan sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.